tugas camat adalah namanya fungsi delegatif, fungsi-fungsi yang didelegasikan secara otomatis dalam tugas-tugas pengawasan. Maka urusan sekolah adalah urusan camat. Nah, kalau kepala sekolah tidak ada, ya camat harus perintah dia. Dia menjadi wilayah koordinasinya, konsultasinya ke dinas pendidikan, tetapi wilayah pengawasannya ada di camat sebagai perwakilan pemerintah kabupaten di sini. Maka kalau bicara camat itu kan salah satu tugas fungsi bupati ada di camat. Nah, tugas bupati itu pendidikan, kesehatan. Itu dua hal ini. Seluruh urusan OPD bisa tidak ada, yang hanya dua ini boleh. Nah, karena itu fungsi bupati yang melekat pada tugas pelaksananya pada camat, maka setiap kunjungan pemerintah di kabupaten, ibu camat mengkoordinasikan, mengajak, mengundang, dan memanggil. Dan tidak boleh dianggap bahwa itu urusan pendidikan, tidak bisa. Itu camat, itu kolaborasi itu semua. Camat boleh pergi di puskesmas, kepala puskesmas. Saya lihat ini hari-hari pelayanan payah ini. Saya akan lapor di bupati. Harus itu. Misalnya sekolah-sekolah tertentu, lihat anak-anak keliaran di luar-luar di jam sekolah. Ya mestinya ibu camat besoknya hari itu juga melayangkan surat, mengundang kepada kepala sekolah tertentu, minta hadir di kantor camat untuk koordinasi. Nah, di saat koordinasi hanya bertanya, Pak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah, saya lihat kemarin beberapa hari ini anak-anak di luar terus. Itu ada apa? Apakah diliburkan atau memang tidak ada guru yang mengajar sehingga anak-anak di luar? Itu tugas camat itu. Kalau kepala sekolah, kepala UPT, kepala puskesmas, kalau macam-macam, camat bikin laporan itu, bupati akan ACC untuk melakukan langkah-langkah administrasi atau tindakan. Itu penting. Karena camat itu adalah koordinator administrasi satu wilayah pemerintahan. Yang di samping itu juga dia melaksanakan tugas-tugas dan fungsi pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh bupati dan delegasikan kepada camat. Jadi kalau dengar camat, selain para kepala desa itu, mana renungi, mana siapa, saya siapa, maksudnya saya ini sebagai kepala sekolah, berarti sebagai apa? Cobalah renungkan itu. Bupati datang loh, yang bikin SK bupati loh untuk anak itu. Tapi anak tak hiraukan itu kan berarti anak termasuk manusia pustema itu. Apa terlalu itu jabatan? Ya jabatan itu yang membuat Anda punya martabat itu naik. Sensasi di masyarakat di mana bahwa vaksin ini penting untuk membuat kekebalan tubuh. Siapa yang bikin penyakit sampai model begini, dia datang 2 jam orang meninggal. Dia datang 2 jam orang meninggal. Di sini mungkin tidak ada peristiwa seperti itu, hanya di Jawa yang kita lihat di televisi segala macam. Tapi suatu ketika kalau ajab Allah ini dia datang karena dari ketidakikhtiaran orang, itu bagaimana coba? Jangan bilang kita ini kuat, jangan. Ini kalau menyangkut dengan kuasa Allah, dia turunkan, dia punya cobaan ke kita orang, bagaimana? Untung dia belum kasih kemarin nih. Kalau orang bilang begini, oh orang-orang yang dekat pantai itu dong hebat, kepala. Itu cuma bahasa saja. Kalau Allah bilang coba, yang dong bilang dong jago yang buat, tanor weletan dibetis, dibetem sesuatu. Itu bagaimana itu untuk program yang itu di sini di wilayah ini? Anak sekolah sementara lantar sosialisasi. Sosialisasi yang Tuhan yang sudah tanda tangan itu? Ya, mulai start dari Weda. Kalau di sini belum ya? Saya sudah edarkan surat ke masing-masing puskesmas untuk segera melakukan sosialisasi itu. Ya. Jadi so bikin sosialisasi kan belum? Sosialisasi itu di masyarakat. Anak-anak itu orang tua yang ngatur. Sekarang karena sosialisasi di anak-anak. Anak musuh itu konek orang tua bilang, saya tidak ada jangan. Orang tua apa? Jadi sosialisasi itu di masyarakat ini. Kepala desa, ibu camat dengan segera turun di masyarakat. Ini kan 2 desa ini. Dia semanjakan pancuran cepon sebab tempatnya mencolok untuk buat toko-toko. Hanya sosialisasi sesuai dengan surat Kementerian Kesehatan dari Presiden dan lain-lain. Kemudian surat edaran yang diturunkan oleh pemerintah daerah. Itu penting. Nah, selanjutnya juga undang itu ada Babinsa di sini kata Rada. Nah ada. Libatkan Babinsa, libatkan polisi sebagai apa itu? Babin kamu
Ya, Babin Kamtibmas ya. Itu Sam lapor di camat. Urusan itu camat ya. Segera sosialisasi itu. Tak boleh tidak ada ketinggalan. Saya kembali dari sini insya Allah sebentar ini sore-sore saya menuju Weda. Besok saya sudah dapat laporan sudah ada sosialisasi dan tindakan vaksinasi harus segera jalan dalam minggu ini. Jangan tinggal diam, Sam. Yang berikut menyangkut dengan jembatan darurat yang ada di Kaligolan Le itu. Saya cari jembatan ini. Haji Ali Tipuai. Siap Bupati. Itu siapa yang bikin? Saya bikin. Bikin sendiri? Ya. Harus kita mengerti tentang satu risiko ekonomi itu risiko ekonomi. Kalau daya tarik itu, kalau DPR dan kepala OPD ini bayar gampang. Tapi kalau rakyat biasa bagaimana itu? Jadi saya tadi saya dari kemarin menuju ke sana sampai lihat kondisi termasuk yang ada di Sakam. Tadi saya panggil kepala desa Sakam juga di Bandung. Harga segera kasih turun karena boleh menyusahkan masyarakat. Karena apabila harga mobilisasi dari barang kendaraan dia naik, maka dia akan pukul di orang. Maka dia harga tiket juga akan naik. Dan itu berpengaruh terhadap apa yang disebut dengan daya beli atau daya guna yang digunakan oleh masyarakat akan berkurang. Dan itu akan mengakibatkan putaran ekonomi itu akan semakin lemah. Nah karena itu tadi saya sudah instruksi dalam waktu minggu depan tim dari PU Halteng bersama dengan dan Ramil Kapolsek akan turun untuk bicara dengan Haji karena saya instruksikan untuk membuat jembatan darurat yang lebih besar lagi sehingga tidak rawan seperti yang ada sekarang. Jadi akan bikin sebelahnya untuk menanggulangi itu sehingga orang masuk keluar di situ tidak lagi bayar. Allah.